Oh, you have a little just. Halo teman-teman, di video kali ini admin mau nyeritain film yang berjudul Sweet as Pie. Film ini menceritakan tentang seorang wanita yang pulang ke kota asalnya sambil mengerjakan tugas untuk mendapatkan promosi jabatan. Ketika berada di rumah orang tuanya, wanita ini tiba-tiba mendapat kabar buruk kalau petani apel di kota itu harus mengganti pohon apel yang udah mereka tanam selama puluhan tahun. Wanita ini pun gak rela kalau ciri khas di kampung halamannya akan hilang, sehingga dia berusaha untuk mencari solusi dari permasalahan itu. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah wanita ini selanjutnya? Yuk langsung aja admin mulai alur cerita filmnya. Cerita film ini diawali dari seorang wanita cantik bernama Tamara atau yang lebih akrab dipanggil Tem. Pagi itu, Tem dijadwalkan bertemu dengan seorang klien yang ingin berinvestasi dalam bidang properti. Sebagai seorang marketing, Tem selalu bekerja secara profesional yang bisa memahami pemikiran kliennya jika merasa ragu untuk berinvestasi di perusahaan ini. Namun, Tem juga memiliki teknik pendekatan lain di mana dia berusaha membuat pembicaraan mereka terasa nyaman sehingga si klien akhirnya berubah pikiran. A great deal. Thank you. Thank you, Mr. Silva. Setelah bertemu dengan klien, Tem kemudian mendapat paket kiriman dari orang tuanya dan dia juga diberitahu kalau dia dipanggil oleh atasannya yang bernama Amelia. Di sana, Tem lalu memberikan apel jenis Snow Russet yang bentuknya terlihat jelek namun rasanya sangat manis. Mengetahui Tem berhasil membuat kesepakatan dengan banyak klien, Amelia kemudian mengatakan kalau dewan perusahaan ingin bertemu 2 minggu lagi. Amelia pun menyarankan Tem untuk pulang ke rumah orang tuanya dan memikirkan 3 buah kata yang menggambarkan sosok Tem sebagai seorang marketing. Nah, seandainya aja nih Tem menggambarkan sebuah jagung, dia boleh memakai 3 kata yaitu panjang, keras, dan berbiji. Don't mess it up. Okay. Fantastic. Amazing. Keesokan harinya, Tem akhirnya mau mengikuti saran dari Amelia untuk pulang ke rumah orang tuanya yang memiliki perkebunan apel. Sesampainya di sana, Tem malah bertemu dengan mantan pacarnya yang bernama Evan dan adik Evan yang bernama Grant. Learn something new every day, right, Evan? Yeah. Sejak 6 bulan yang lalu, Evan menyewa sedikit lahan kebun apel milik orang tua Tem karena sekarang dia bekerja sebagai dosen yang mengajarkan teknik perkebunan. Pertemuan itu pun membuat suasana menjadi canggung karena Evan dan Tem udah putus hubungan sejak mereka lulus SMA. You're teaching? You've been talking about that since we were kids. Good luck with that. It's nice to see you back. Beberapa saat kemudian, Tem langsung disambut oleh kedua orang tuanya yang bernama Lee dan Katie. Di sana, Tem memberitahu tentang tujuannya pulang ke rumah orang tuanya adalah untuk mencari inspirasi dan memikirkan 3 buah kata yang ditugaskan oleh atasannya. To find my essence? Sejak Tem bekerja di kota New York, Lee dan Katie nggak pernah merubah tampilan kamarnya dan tetap menjaga barang-barang milik Tem sebagai kenang-kenangan. Tem pun lalu jalan-jalan di sekitar kebun apel dan mampir ke gudang milik neneknya bernama Mary yang jarang dibuka oleh kedua orang tuanya. Di saat Tem lagi memikirkan tugas dari Amelia, sang ayah kemudian menghampirinya dan memberikan sedikit nasihat tentang pekerjaan Tem. Di sana, Lee juga teringat akan masa kecil Tem, di mana dia selalu membantu neneknya untuk membuat pie apel yang terkenal paling enak di kota itu. Mengetahui Tem lagi pusing soal pekerjaannya, Lee kemudian memberikan saran agar putrinya itu jalan-jalan lagi di kebun apel, siapa tahu kali ini dia mendapat ide bagus. Namun ketika Tem menuruti saran dari ayahnya, dia malah melihat banyak tanda kalau semua pohon apel mereka akan ditebang habis. Tem yang merasa bingung dengan tanda tersebut kemudian bertanya kepada orang tuanya. Lee dan Katie akhirnya memberitahu kalau distributor udah nggak mau lagi untuk membeli apel mereka dengan alasan kurangnya minat konsumen pada apel nop yang berbentuk jelek. Distributors
interested in buying Fuji's. Karena petani apel di kota ini butuh pemasukan, mereka semua kemudian memilih untuk mengganti varian apel mereka dengan yang lebih laku di pasaran. Tentu aja hal itu merupakan berita buruk bagi Tem, karena apel nop adalah apel khas dari kota ini yang udah ditanam sejak neneknya masih muda. You can't find knobbed russets anywhere else. Never forget what Grandma started, and that's what really matters. Kemudian di malam harinya, Tem mendapat telepon dari Amelia yang memberitahu kalau ada pria bernama Chad yang gak setuju Tem mendapat promosi jabatan. Sebenarnya, Chad adalah pegawai marketing seperti Tem, tapi dia dan ayahnya memiliki hubungan dekat dengan salah satu dewan di perusahaan mereka. More importantly, you are the right person to grow this company. Setelah menutup telepon dari Amelia, Evan tiba-tiba masuk ke ruangan itu yang merasa penasaran pada apa yang dikerjakan oleh Tem. Mereka berdua pun mulai berdebat tentang pergantian pohon apel ke jenis lain, karena Tem tetap kekeh untuk mencari cara dalam mempertahankan jenis yang lama. Grandma came to the States with nothing. Look at what she... You sure you have time to save the knob russets and... Mengetahui apel nop udah nggak laku dijual, Tem tiba-tiba aja memiliki ide untuk membuat produk baru, yaitu pai apel yang sering dimasak oleh neneknya. Namun, Evan merasa ragu kalau Tem bisa membuat pai apel seenak neneknya, karena di waktu Tem membantu Mary memasak, umurnya masih sangat kecil. Yeah, but you were a kid. You didn't pay attention to orchard management. Gara-gara perdebatan mereka, Lee dan Katie jadi terbangun, sehingga Tem langsung memberitahu kalau dia punya rencana untuk mempertahankan apel mereka. Tem dan Katie pun berusaha mengingat bahan apa aja yang digunakan dalam membuat pai apel, karena Mary nggak pernah menuliskan apapun mengenai resep rahasianya. Than to let a challenge stand in the way of a dream. Grandma's apple pies inside grocery stores across the country. Keesokan harinya, Tem berencana memasang selebaran di tengah kota yang intinya meminta dukungan untuk mempertahankan apel lokal. Sebenarnya, Evan masih merasa ragu pada rencana tersebut, tapi dia akhirnya menawarkan diri untuk membantu Tem dan meminta bantuan tambahan kepada adiknya. Ketika memasang selebaran, Evan dan Tem sempat berada di tempat yang sama dan jadi teringat akan kisah cinta mereka di waktu masih SMA. Ternyata Katie mengetahui kalau putrinya masih memiliki perasaan kepada Evan, walaupun dulu Tem pernah merasa kecewa pada Evan yang udah membuat kesalahan saat pesta dansa sekolah. Well, he still seems to give you a great deal of trouble. Out of here, hang your posters. Kemudian di malam harinya, Tem akhirnya mengadakan pertemuan dengan orang-orang yang memiliki kebun apel di kota itu. Dan seperti apa yang dikatakan oleh orang tuanya, mereka semua memilih untuk mengganti jenis apel mereka dengan yang laku dijual di pasaran. Menganggap apel nop adalah ciri khas di kota itu, Tem kemudian mengajak para petani untuk menjual pai daripada mengganti pohon mereka. Sayangnya nggak ada satu orang pun yang setuju dengan ide tersebut, sehingga Evan berinisiatif untuk membantu Tem dalam menjelaskan tujuannya. Pada kesempatan itu, Evan langsung mengatakan kepada para petani kalau dia adalah orang pertama yang merasa ragu pada rencana Tem. Evan pun kemudian membahas sejarah pohon apel nop di kota ini, dan cerita itu ternyata bisa meyakinkan sebagian petani untuk mengikuti rencana Tem. I'm in. Oh, just pass it around, I guess. Thank you. Ketika yang lainnya udah setuju, ternyata ada satu petani bernama Bill yang merasa nggak yakin kalau Tem bisa memasak pai apel seperti buatan Mary. Ceritanya, Bill ini adalah petani apel terbesar di kota itu, sehingga apapun yang dia katakan sangat berpengaruh bagi sebagian petani yang lain. She measured out the sugar, cup by cup. Business is business. We need your help. My answer's no. Keesokan harinya, Tem mulai mengumpulkan segerobak buah apel untuk membuat pai dengan berbagai rasa yang mirip dengan buatan neneknya. Nggak lama kemudian, Evan datang dan mencicipi sekian banyak pai yang udah dibuat oleh Tem, tapi menurutnya nggak ada satupun yang rasanya mirip dengan buatan Mary. Don't think it's in your grandma's recipe. Walaupun pai buatannya cukup enak, Tem yang merasa belum puas kemudian berusaha mengingat resep rahasia yang digunakan oleh neneknya. Oleh karena itu, dia berencana membuat pai apel lebih banyak, sehingga Evan berbaik hati untuk menawarkan bantuan kepada Tem.
What are you doing? Baking 100 pies. Setelah gagal berkali-kali, Tem akhirnya meminta bantuan kepada Evan untuk membuka gudang milik Mary, siapa tahu mereka menemukan resep rahasia. Mereka berdua akhirnya menemukan sebuah buku resep berbagai masakan dan mendapat beberapa info yang mungkin digunakan oleh Mary dalam membuat pie apelnya. Apple slump dessert. Best. Grandma always talked about top hats, but I never knew what she... Berdasarkan informasi dari buku, mereka berdua kemudian memilih buah apel terbaik sambil membicarakan tentang perjalanan karir Tem di kota New York. Sebenarnya dulu Tem ingin mendirikan usahanya sendiri, tapi sayang cita-citanya itu hancur dalam semalam gara-gara ada investor yang batal berinvestasi kepadanya. Investors pulled out overnight. What do you mean? Lalu pada suatu hari, Tem nggak sengaja bertemu dengan Bill yang tetap nggak setuju pada usulannya walaupun Tem udah menjelaskan rencananya secara detail. Not interested. Sesampainya di rumah, Tem mencoba untuk membuat pie sambil mengerjakan tugas dari Amelia yang membuatnya bingung karena dia juga mengincar kenaikan jabatan. Chad is gonna get it anyway. Mengetahui kalau putrinya merupakan pekerja keras, Katie bisa mengerti pada keadaan Tem yang lagi memikirkan pekerjaannya dan kebun apel mereka. Pada saat itu, Katie juga mengingatkan Tem akan cita-citanya dulu, di mana Tem ingin memiliki usahanya sendiri daripada dia bekerja di perusahaan orang lain. Don't give it up so easy. Like this idea to sell Grandma's pies. Keesokan harinya, Tem meminta pendapat dari Grant dan sahabatnya yang bernama Mia tentang bahan apa aja yang harus dia coba untuk membuat pie. Ternyata Tem ingin mengumpulkan pendapat dari orang-orang karena dari sekian banyak bahan yang ia coba, Tem belum berhasil membuat pie apel yang rasanya mirip dengan buatan neneknya. Syrup in her pie. Yeah, I tried that one. It was delicious. Kemudian saat Grant pergi, Mia tiba-tiba aja curhat kepada Tem tentang kedekatannya dengan Grant yang membuatnya jatuh hati. Di sana, Mia juga membicarakan tentang kedekatan Tem dan Evan, tapi Tem nggak mau mengaku kalau sebenarnya dia masih memiliki perasaan kepada Evan. Are you referring to... I don't need saving. I just need the secret ingredient. Kemudian di sore harinya, Evan mengajak Tem jalan-jalan ke pinggir danau yang dulu biasa mereka datangi di saat memancing bersama. Evan pun lalu bertanya kenapa Tem nggak membuka bisnis pie apel di kota ini, karena selain Katie, ternyata Evan juga mengingat kalau Tem bercita-cita menjadi pengusaha. What? Tam's Pie House, it could be great. Selain membicarakan tentang Tem, Evan juga bercerita pengalamannya yang udah banyak belajar mengenai teknik pertanian untuk menjadi dosen yang baik. Evan dan Tem lalu jalan-jalan sampai di kebun, dan mereka berdua mulai mengumpulkan apel pilihan yang dibutuhkan Tem untuk membuat pie. Setelah selesai memetik apel, Evan dan Tem lalu membahas tentang hubungan mereka yang putus gara-gara Evan gak mengajak Tem untuk pergi ke pesta dansa. Evan pun lalu meminta maaf kalau dia udah memutuskan Tem secara sepihak karena dia takut berhubungan dengan Tem yang merupakan gadis cerdas dan punya mimpi yang besar. Leave for college. I just never really understood what happened. I was afraid that I couldn't keep up. Nah, sebenarnya Evan ingin menemui Tem waktu mereka kuliah, tapi pada waktu itu dia nggak sengaja melihat Tem yang udah bahagia bersama cowok lain. Sebagai permintaan maaf, Evan lalu mengajak Tem untuk pergi ke pesta dansa yang kebetulan akan diadakan pada acara festival dalam beberapa hari ke depan. Apple Days has a dance on opening night. Okay, it's a deal. Lalu di malam harinya, mereka semua kembali mengecek barang-barang milik Mary yang banyak berisi kenangan waktu dia masih muda. Pada saat itu, Evan tiba-tiba menemukan buku catatan Mary yang bertuliskan kisah cinta Mary dengan suaminya dan resep pie apel yang selalu membuatnya jadi juara. Thing is funny. I'm going to marry him. 2 cups of sugar plus a little more. 3 pounds of toffee. Karena mereka udah menemukan resep itu, Evan kemudian meminta Tem untuk mengikuti lomba membuat pie yang biasanya diadakan sebelum pesta dansa. Kebetulan Bill adalah juri di lomba tersebut, dan jika Tem berhasil menang, mereka jadi punya harapan kalau Bill akan mendukung rencana dari Tem. I always heard that Grandma's pie recipe was blue ribbon worthy. Pie is as good as Grandma Mary's original. Then everyone else. Keesokan harinya, Tem, Evan, dan Grant kemudian datang ke pusat kota untuk mendaftar di lomba membuat pie.
Namun batas waktu pendaftaran itu udah lewat, kecuali Tem bisa mengumpulkan petisi dari 400 orang yang mau mendukungnya. Okay, so we go door to door. And I'll post it on my vlog. Lalu sesampainya di rumah, Tem langsung menyajikan pie apel kepada semua orang yang dibuat menggunakan resep neneknya. Sayangnya pembuatan pie itu belum sempurna karena Tem lupa kalau neneknya selalu memasak pie menggunakan loyang yang berbahan logam. Photos in the old cookbook we found had thin metal pans. This is very close and very delicious. Untuk membantu Tem agar bisa ikut lomba membuat pie, Evan dan Grant lalu berusaha meminta dukungan dari warga kota lewat petisi. Tentu aja Tem merasa senang pada dukungan tersebut, dan begitu sampai di rumah dia juga mendapat hadiah dari Evan berupa sebuah loyang yang berbahan logam. Ketika Evan dan Tem lagi asik membuat pie, tiba-tiba Tem mendapat telepon dari Amelia yang memberitahu kalau dewan perusahaan ingin menemuinya besok pagi. Ternyata besok siang Tem harus membawa pie buatannya ke acara lomba, dan untungnya Tem tetap merasa optimis kalau dia bisa melakukan keduanya. Pictures up to tomorrow morning. We can do both. Are you sure that'll be enough? Singkat cerita, saat Tem udah berada di kantor, dia langsung mempresentasikan hasil kerjanya kepada Amelia dan para dewan di perusahaan. Namun anehnya Tem malah menggambarkan dirinya dengan banyak kata dan mengatakan kalau dia adalah seorang teman bagi orang-orang yang dia cintai di kota kelahirannya. A friend. A dreamer, a member of my community. Di akhir presentasinya, Tem tiba-tiba aja membuat keputusan yang mengejutkan, yaitu dia akan mengundurkan diri dari perusahaan ini. Tem pun akhirnya berpamitan dengan semua orang dan mengatakan kalau dia ingin mengejar cita-citanya di kampung halamannya. But I quit. Kemudian di siang harinya, Tem akhirnya berhasil pulang ke rumah tepat waktu dan sempat menikmati beberapa permainan bersama Evan di acara festival. Nggak lama kemudian, Bill memanggil para peserta lomba untuk segera berkumpul dan langsung mencicipi satu persatu semua pie buatan mereka. Setelah selesai mencicipi semua pie, Bill akhirnya memilih Tem sebagai pemenang lomba dan nggak menyangka kalau Tem bisa memasak pie seenak buatan neneknya. Dari hasil itu, Bill akhirnya jadi percaya kepada Tem, sehingga dia juga mendukung rencana Tem yang ingin mempertahankan apel jenis snob di kota ini. I won't let you down, Mr. Slaughter. Can I hug you? Thank you. Setelah acara itu selesai, Tem tiba-tiba mendapat telepon dari Amelia yang memberitahu kalau para dewan ingin memberinya promosi jabatan. Amelia juga mengiming-imingi Tem dengan berbagai fasilitas kantor, dan saat Tem setuju pada tawaran itu, ternyata Evan gak sengaja mendengar pembicaraannya. You would have your own office, a company car. I accept. Gara-gara keputusan itu, Evan menganggap kalau Tem gak bertanggung jawab karena dia akan pergi setelah meyakinkan para petani untuk mengikuti usulannya. Evan pun mengatakan kalau para petani udah mengambil resiko pada pendapatan mereka hanya untuk memenuhi keinginan Tem yang gak rela kalau apel nob harus punah dari kota ini. The entire town changed their lives to take a chance on you. I'm not gonna beg you to trust me. Lalu di malam harinya, Tem yang udah siap untuk kembali ke perusahaan tiba-tiba aja dihampiri oleh ayahnya. Di sana, Tem sempat bertanya tentang apa yang dia usulkan kepada para petani karena dia merasa bingung apakah hal yang dia lakukan itu benar atau salah. There's so much celebrating to do. Karena Tem adalah wanita yang udah dewasa, Lee hanya bisa percaya pada keputusan putrinya, dan sebelum terlambat, Lee juga ingin mengajak Tem untuk pergi ke pesta dansa. Setelah berganti pakaian, Tem akhirnya langsung menelpon Amelia dan memilih untuk membatalkan semua penawaran dari perusahaan. This is the big one. Are you sure? I think I found the big one here. Kemudian saat Tem berada di festival, dia langsung menemui kedua orang tuanya yang merasa bahagia karena putri mereka udah berubah pikiran. Di acara itu, Tem akhirnya bisa bertemu dengan Evan yang ingin meminta maaf atas ucapannya tadi siang yang udah menyakiti perasaan Tem. Karena Tem udah memutuskan untuk tinggal di kota ini, Evan kemudian memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaan cintanya kepada Tem.
Beberapa waktu kemudian, mereka berdua akhirnya mendirikan toko pie di kota itu, dan adegan ini sekaligus menutup cerita film dengan happy ending. Oke teman-teman, sekian ya perjumpaan kita di alur cerita film yang berjudul Sweet as Pie. Semoga teman-teman semua merasa terhibur sama alur cerita film yang admin bawain ini, dan sampai jumpa di video yang berikutnya.